insyaallah semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barokah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahmi di antara kita dan tentu kita niatkan pula untuk berdoa. Mudah-mudahan langkah kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau yang zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang terhormati Allah, hari ini kita melanjutkan bab sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat. Sesuatu yang di luar sholat yang akan menentukan sah tidaknya sholat kita, itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang fardu atau rukunnya sholat. Fardu atau rukunnya sholat adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan. Kalau fardu atau rukun ini tidak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya. Jadi kita bahas ini yang fardu dulu, belum membahas yang sunnah. Ya, nanti kita bisa. Kalau sunnah itu sesuatu yang dikerjakan berpahala, tapi kalau tidak dikerjakan, sholatnya tetap sah. Itu sunnah. Tapi kalau fardu, kalau tidak dikerjakan, tidak sah sholatnya. Apa saja fardu atau rukunnya sholat itu? Yang pertama adalah niat. Niat ini merupakan fardu atau rukun dalam sholat. Masalah niat itu diucapkan atau dalam hati saja, itu merupakan perbedaan pendapat ulama. Kalau yang disepakati oleh ulama, niat itu pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati. Adapun niat yang diucapkan itu ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kalau yang melarang, argumentasinya, alasannya karena tadi tidak mencontohkan. Tidak ada redaksi niat sholat dari Nabi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, itu tidak ada dari Nabi. Makanya pendapat yang pertama melarang mengucapkannya karena tidak ada contoh. Pendapat yang kedua yang membolehkan itu alasannya. Pertama, niat yang diucapkan itu tujuannya untuk membantu hati agar bisa menghadirkan niat. Karena niat itu dalam hati. Orang kalau belum tahu redaksi niat itu seperti apa, nanti dia tidak tahu apa yang harus dihadirkan dalam hatinya. Makanya ulama kelompok yang kedua yang membolehkan
membuatkan redaksi niatnya. Kalau pengen sholat zuhur, redaksinya usul di fardhu dhuhri atau rakaat mustaqbil bidzati, ada al-ma'mum lillahi ta'ala, atau ada al-imam lillahi ta'ala, atau ada al-lillahi ta'ala, tergantung posisinya sendirian sebagai makmum atau sebagai imam. Alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua, dikiaskan itu disamakan, ya, dengan niat haji dan umroh dan niat menyembelih kurban. Artinya sesuatu yang dikiaskan atau yang disamakan itu adalah sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya disamakan dengan sesuatu yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya. Niat sholat, niat wudhu, memang Nabi tidak pernah mencontohkan mengucapkan niat itu. Tetapi bukan berarti semua ibadah Nabi tidak pernah mengucapkan niat. Dalam haji dan umroh niatnya itu diucapkan. Jadi kan kalau pernah haji atau umroh kan diajari, ya, Allahumma labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu kan diucapkan pada saat kita di mikot, ya. Kalau jamaah haji Indonesia ketika di Yalamlam, posisi masih di atas pesawat, ya. Ketika langsung makan di atas Yalamlam, kita lihat umroh, labbaik Allahumma umratan, itu diucapkan. Pada saat menyembelih kurban, Nabi juga niatnya diucapkan. Bismillah ada minni wa min ummati, itu diucapkan. Dengan menyebut nama Allah, ini kurban dariku dan dari umatku, itu diucapkan. Jadi kelompok yang membolehkan mengucapkan niat alasannya tadi dua. Yang pertama, tujuannya membantu hati dalam menghadirkan niat. Kemudian yang kedua, dikiaskan dengan niat haji umroh atau niat kurban. Nanti mengucapkan niat. Jadi masing-masing saja. Silakan kalau yang biasa atau meyakini tidak mengucapkan, ya tidak harus mengucapkan. Tapi kalau yang biasa mengucapkan dan lebih nyaman mengucapkan, ya monggo, karena ada ulama yang membolehkan. Tidak perlu lagi saling menyamakan. Kemudian niat menjadi rukun dalam sholat. Masalah diucapkan dan tidak diucapkan sudah dianggap selesai, ya. Intinya niat dijadikan rukun di dalam sholat itu ada dalilnya. Yang pertama terdapat di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, mukhlishina, dengan memurnikan niatnya, lahu, hanya karena Allah, adina, dalam menjalankan agama. Ikhlas, niat hanya karena Allah dalam melakukan ibadah, perintahnya di sini. Niat itu kan tujuannya, ya, supaya kita dalam beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari yang pertama. Dari yang kedua terdapat di dalam hadis yang sangat terkenal dari sahabat Umar. Hadis nomor 1
dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, juga dalam hadis Riyadhus Shalihin, bahkan dalam kitab-kitab hadis yang lain, mayoritas hadis tentang niat itu ditaruhnya di awal. Terkenal hadisnya, kita hafal banget, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah tidaknya sebuah amal bergantung kepada niat. Dan kemudian perbedaan pendapat tadi sudah, yang diucapkan dan tidak diucapkan, dalil disyariatkannya niat sudah. Dan kemudian fungsinya niat itu untuk apa? Fungsi niat itu adalah pertama, untuk membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau cuma ada kebiasaan. Fungsi niat yang pertama untuk membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau cuma ada kebiasaan. Contoh, kita, saya dengan kalau pagi punya adat kebiasaan mandi. Kalau pagi sudah menjadi kebiasaan mandi. Dan suatu hari jenengan suci dari haid sebelum subuh atau waktu subuh masuk jenengan suci dari haid. Berarti pagi hari suci. Kemudian jenengan kalau mau sholat wajib mandi, kan begitu ya? Wajib mandi. Nah, mandi yang jenengan lakukan di pagi hari itu, mandinya merupakan mandi ada kebiasaan sebagaimana setiap hari dilakukan, atau mandinya adalah mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Itu yang membedakan dan menentukan adalah niat. Jadi seumpama jenengan suci dari haid pagi hari sebelum subuh, kemudian jenengan mandi, sekalipun habis 2 tandul besar, gitu. Tapi jenengan mandinya tidak ada lintasan niat dalam hatinya, tidak diniati untuk menghilangkan hadas besar, maka belum suci, hanya bersih, ya. Belum hilang hadas besarnya, ya. Belum suci, cuma bersih saja. Artinya apa? Ketika jenengan sholat tidak sah sholatnya, karena jenengan masih punya hadas besar. Itu pentingnya niat, itu fungsinya niat. Membedakan sebuah perbuatan itu ibadah atau cuma ada kebiasaan. Kalau cuma mandi saja, ya biasa tiap pagi kita mandi, kan begitu. Kalau mau menghilangkan hadas besar, ya harus niat dalam hatinya. Ketika mengguyurkan pertama kali air ke badan, diniati menghilangkan hadas besar. Itu pertama. Fungsi niat yang kedua untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat asar juga 4 rakaat. Sholat isya juga 4 rakaat. Ketika kita sholat 4 rakaat, sholat yang kita lakukan ini zuhur, sholat yang kita lakukan ini asar, sholat yang kita lakukan ini isya. Yang menentukan adalah niat. Jadi kalau cukup hanya saya yang sholat Allahu Akbar, ini belum jelas sholatnya sholat apa. Ya, karena sholat 4 rakaat itu ada banyak. Ya.
Baik, itu rukun yang pertama ya dalam sholat adalah niat. Lalu niat itu dikerjakannya pada saat kapan? Niat itu definisinya dalam bahasa Arab qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li, menyengaja sesuatu muqtaronan yang dibarengkan bi fi'li dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Kita niat sholat, niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat Allah dalam hati lintaskan niat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, ya, fardu karena Allah Taala. Jadi pada saat takbiratul ihram Allah, disitulah kita melintaskan niat. Karena sholat itu kan dari sisi gerakan, dimulainya itu kan dari takbiratul ihram. Saat itulah niat sholat. Makanya kelompok yang kedua yang membolehkan mengucapkan niat, gitu ya. Ada juga alasannya itu mengucapkan usolli fardhu zuhri itu kan di luar sholat. Ya kan, belum mulai sholat, masih berdiri tegak, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada anakku balil ta'ala. Itu belum sholat. Sholat itu dimulai ketika Allah takbiratul ihram. Disitulah sholat dimulai. Makanya kenapa dilarang? Kan begitu. Kok itu belum dilakukan di luar sholat? Yaitu alasan kelompok yang membolehkan mengucapkan niat. Tapi kalau kita yang tidak biasa mengucapkan niat, ya tidak harus mengucapkan. Cuma yang saya sampaikan itu minimal kita memahami alasan kelompok yang membolehkan. Tapi kita tidak harus mengikutinya. Minimal kita mengetahui alasan. Kemudian rukun yang kedua dalam sholat adalah takbiratul ihram. Jadi takbir di dalam sholat itu ada dua macam. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Ada dua. Takbiratul ihram ini yang rukun. Takbiratul intiqal ini sunnah. Takbiratul ihram itu cuma satu dalam sholat. Cuma takbir pertama saat memulai sholat. Kalau takbiratul intiqal itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Intiqal itu artinya berpindah. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Mau sujud, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, mau sujud lagi, Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau takbiratul ihram itu hanya di awal ketika memulai sholat, Allahu Akbar. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ya. Karena takbir pertama dalam sholat, takbiratul ihram artinya takbir yang mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau sudah mulai Allahu Akbar, kita haram berbicara, kita haram makan dan minum, kita haram melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Karena takbir itu mengharapkan kita melakukan sesuatu di luar sholat. Ngomong haram, makan minum haram, melakukan gerakan
oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus sholati at-tahur." Kuncinya sholat adalah bersuci. Artinya kalau belum bersuci kita belum bisa masuk. Ya. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ya. Dan takbiratul ihram merupakan pengharaman dalam sholat. Nah ini, takbiratul ihram merupakan pengharaman dalam sholat. Maksudnya tadi itu, haram makan minum, haram ngomong, haram melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan salam merupakan penghalalan dalam sholat. Artinya kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu menjadi halal. Halal bicara, halal makan minum, halal melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungan dengan sholat. Itu dalilnya begitu. Miftahus sholati at-tahur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan takbiratul ihram merupakan pengharaman dalam sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan salam merupakan penghalalan di dalam sholat. Baik, itu rukun yang kedua, takbiratul ihram. Nanti pada saat membahas sunnah akan dibahas masalah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan itu bersamaan atau ada yang duluan. Nah, nanti akan dibahas dalam sunnah. Kemudian tangan ditaruhnya di dada, di perut atau di bawah perut, itu nanti dibahas dalam sunnah. Ya. Kalau yang rukun takbiratul ihram. Yang ketiga, rukun dalam sholat adalah berdiri. Berdiri itu rukun, harus dikerjakan. Berdiri merupakan rukun itu bagi orang yang mampu berdiri. Jadi dalam hukum Islam itu ada kaidah. Inna likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah hukum itu selalu ada pengecualian. Yang berdiri menjadi rukun wajib dilakukan kecuali bagi yang tidak mampu. Tidak mampunya karena sakit seumpamanya, atau karena cacat permanen, gitu kan? Itu pengecualian. Tapi hukum asalnya berdiri itu wajib karena merupakan rukun. Itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan berdirilah untuk sholat karena Allah dengan khusyuk. Wa qumu, berdirilah kalian semua lillahi karena Allah qanitin, dengan khusyuk. Nah, itu dalilnya. Perintah berdiri saat sholat. Kemudian pengecualian bagi yang tidak mampu untuk berdiri juga ada dalilnya. Ini dalilnya. Imran bin Hasim berkata, aku menderita penyakit bawasir. Amin. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang cara mengerjakan sholat bagi orang yang
yang menderita bawasir seperti diriku. Lalu Rasulullah bersabda, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu duduk, tiduran, berbaring. Ya. Dan tiduran urutannya yang pertama itu, kalau kita tidak mampu duduk tiduran, ya bisa tiduran. Tidurnya tidur seperti kita mau tidur, posisi mau tidur sunnahnya bagaimana? Kiri kanan. Ya. Jadi sholat itu kalau sambil tiduran, ya, sunnahnya itu kiri kanan dengan menghadapkan wajah ke kiblat. Ya, kiblatnya sana, berarti tidurnya kiri menghadap sana. Ya. Itu urutan pertamanya. Kalau tidur kiri kanan tidak bisa, ya miring kiri, wajah dihadapkan ke kiblat. Kalau miring kiri tidak bisa, ya telentang. Berarti kalau telentang posisinya kepala di sana, supaya madhabnya ke sana. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, seadanya saja. Contohnya seperti orang yang dirawat di rumah sakit semua. Kan kita tidak bisa merubah tempat tidur seenaknya. Nah begitu ya, tempat tidur diputar-putar seenaknya tidak bisa. Kecuali kita mungkin di ruangan VVIP, satu ruangan besar sendirian, mungkin masih bisa dikondisikan. Tapi kalau yang satu ruangan dengan pasien yang lain, ya, kayaknya agak sulit ya, kalau mau merubah posisi tempat tidur. Kemudian masalah sholat sambil berdiri ini, wajib sambil berdiri ini hanya untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah, ya, sekalipun badan kita sehat, itu boleh sambil duduk. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, sekalipun badannya sehat. Ya. Asa-asa di balik sholat, habis kalau duduk sholatnya nggak apa-apa. Ya. Capek, gitu ya. Padahal nggak sampai, cuma capek kan, gitu ya. Nggak apa-apa sholat sambil duduk. Ya. Posisi duduknya ya, yang bagus iftirosh. Iftirosh itu seperti duduk kaki awal. Posisi kaki kiri menjadi bantalan diduduki. Itu namanya iftirosh. Soalnya kalau duduk tawarruk itu kan agak susah, jadi berat, capek kalau kelamaan. Duduk kaki akhir itu. Tapi kalau iftirosh nggak bisa, boleh duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu seperti jaringan bersila. Ya, duduk bersila itu boleh sholat. Oke. Tapi sholat sambil duduk itu bagi dalam sholat sunnah yang badannya sehat tapi sambil duduk, itu pahalanya cuma setengah dari sholat yang sambil berdiri. Ya, cuma separuh. Dan itu ada dalilnya, masalah pahala cuma separuh itu. Bukan pendapat saya. Ini Rasulullah mengatakan, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat. Sholatnya seseorang yang dilakukan sambil duduk mendapatkan setengah dari pahala sholat yang dikerjakan dengan berdiri. Termasuk sholat wajib di atas kendaraan. Maksudnya di atas kendaraan, bukan di atas mobil, bukan ya. Maksudnya di dalam ya. Itu kalau kondisinya memungkinkan sambil berdiri, tetap harus sambil berdiri. Ya. Jadi kan sholat di dalam pesawat, kalau di atas pesawat nanti dianggapnya di luar. Ya. Di dalam pesawat, ya. Itu kalau memungkinkan tetap sambil berdiri.
kalau kita haji umroh kan ada ruangan ganti dan bisa dipakai untuk sholat sambil berdiri. Ya. Kereta kalau yang bagus itu ada ruangan khusus untuk sambil berdiri. Tapi kalau sambil berdiri tidak bisa, ya sambil duduk. Cuma perlu dipahami ibu yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi sholat di atas kendaraan. Kenapa bahasanya di atas kendaraan? Karena memang zaman Nabi itu kan naik kuda, naik unta, makanya di atas, kan begitu ya. Sholat di atas kendaraan itu hanya untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, Nabi turun ke bawah, maksudnya berhenti kendaraannya, kemudian turun, dilakukan dengan sempurna. Nah, kalau konteksnya konteks zaman sekarang bagaimana? Perhatikan begini. Kalau kita melakukan perjalanan, seandainya sholat wajib masih bisa dilakukan di bawah, maksudnya tidak di atas kendaraan, lakukan di bawah. Tapi kalau dilakukan di bawah dalam kondisi normal, takut kehabisan waktu, nah itu baru boleh di dalam kendaraan. Contoh kasus, saya pulang ke Jawa Barat. Kalau saya pulangnya ke Cirebon, kereta dari Kediri habis zuhur asar bisa di Jawa Kosor di sini stasiun. Kemudian maghrib dan isya itu ada di atas kendaraan di dalam kereta. Saya kalau turunnya di Cirebon itu masih malam jam 1-an. Jam 1 itu masih bisa sholat isya, ya kan? Kita nyampe Cirebon jam 1, berarti sudah turun dari kereta. Berarti sholat isya bisa dilakukan dengan sempurna sambil berdiri. Maka untuk situasi itu saya tidak boleh sholat maghrib dan isya di dalam kereta, dalam perjalanan. Karena saya masih bisa melakukan dengan sempurna, yaitu nanti ketika nyampe di Cirebon. Maghrib dan isya jamak takhir di stasiun Cirebon. Tapi kalau seandainya saya pulang ke Jawa Barat, turunnya di Jakarta, nyampe Jakarta subuh. Ya. Nah, kalau nyampe Jakarta subuh, berarti maghrib dan isya saya boleh kerjakan di dalam kereta. Kalau memungkinkan, lakukan sambil berdiri. Kalau tidak ada tempatnya dan tidak memungkinkan, ya sudah, sholat sambil duduk. Jadi tetap dicari yang posisi ideal dulu, baru setelah itu standar di bawahnya yang tidak ideal. Begitu ya. Jangan ke Surabaya naik mobil. Kalau kan banyak orang ke Surabaya itu semuanya jam 3 kan begitu ya. Mau nggak mau subuh masih di dalam bis. Subuh di dalam bis atau subuh di dalam kereta. Kalau sholat di Surabaya masih ada waktu untuk subuh, maka kita harus sholatnya di Surabaya. Ya, karena masih ada waktu. Lakukan dengan sempurna di sana. Tapi kalau nyampe Surabaya sudah masuk waktu syuruk, subuhnya sudah habis, maka lakukan sholat subuhnya dalam kendaraan. Sebisanya, semampunya. Karena sholat itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya harus dikerjakan. Baik, kembali lagi. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri jika mampu. Kemudian yang keempat, rukun dalam sholat adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat.
dari surah Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sholat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat tidak sah. Itu hukum. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, hafalnya kulhu semuanya. Ya lo baca kulhu. Al-Fatihahnya gak hafal, ganti surat lain yang kita hafal. Kalau sama sekali tidak ada yang hafal, maka diganti dengan baca zikir. Ya. Baca zikir, contohnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca zikir sebagai pengganti. Kemudian dalam kitab ini dijelaskan mengenai posisi bismillah dalam Al-Fatihah. Jadi bismillah dalam Al-Fatihah di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bismillah merupakan satu ayat dari surat Al-Fatihah dan dari semua surat kecuali At-Taubah. Pendapat pertama mengatakan bismillah merupakan satu ayat dari surat Al-Fatihah dan dari semua surat. Nah, berarti kalau pendapat yang pertama ini yang menganggap bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah dan juga bagian dari surat-surat yang lain, maka dalam sholat jahar bismillahnya dibaca banter bagi imam, karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Alhamdulillahnya dibaca banter, ya bismillahnya dibaca banter karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Itu pendapat yang pertama. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim al-Mujabbir. Ia berkata, aku pernah mengerjakan sholat menjadi makmum di belakang Abu Hurairah. Ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sholatku paling sama dengan sholat Rasulullah SAW dibandingkan sholat kalian. Ini pendapat yang pertama. Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, Al-Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bismillah merupakan ayat tersendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari surat apapun, ayat tersendiri. Kemudian di sini disebutkan, lalu fungsinya diturunkan untuk apa? Untuk memohon keberkahan kepada Allah dan sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Memohon keberkahan. Karena ada hadis begini, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara
terputus barokahnya. Makanya bismillah dibaca sebelum Al-Fatihah untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berfungsi sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nanti kalau tidak ada bismillahnya, dianggapnya bagian dari surat sebelumnya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, karena bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka pada saat sholat jahar maghrib isya subuh, ketika Al-Fatihahnya dibaca banter, bismillah boleh dibaca tapi sirri, pelan, bismillahnya tidak dibaca banter. Itu pendapatnya kedua. Lalu 7 ayat dalam Al-Fatihah, kalau bismillah tidak termasuk, bagaimana? Ayat yang terakhirnya dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim titik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhirnya dibagi 2. Karena ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu? Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bismillah bukan suatu ayat dari surah Al-Fatihah, bukan juga dari surat yang lainnya. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini tidak boleh baca bismillah ketika sholat jahar dan sholat sirri juga. Jadi bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya pernah menemukan dulu waktu saya masih isi di Masjid Ar-Rayyan kajian subuh, itu di Ar-Rayyan imamnya dari Mesir, Syekh Hasan Hasona. Itu tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, baik jahar ataupun sirri. Sirri juga tidak. Enggak ada bismillah pokoknya, langsung alhamdulillah. Itu pendapatnya. Baik, lanjut. Oh ya, ini bagi yang tidak bisa baca Al-Fatihah, baca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang berikutnya termasuk rukun dalam sholat adalah rukun. Para ulama sepakat hukum rukun itu fardu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukunlah dan sujudlah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Kemudian cara melakukan rukun. Rukun dilakukan dengan cara membungkukkan tubuh dan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Dan rukun harus dilakukan dengan tumaknina. Tumaknina itu diam sejenak. Dan tumaknina itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, standar minimalnya, standar membaca subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika diam sejenak minimal membaca subhanallah, itu sudah dianggap tumaknina. Pokoknya diam sejenak, kemudian balik lagi. Jadi tidak Allahu akbar langsung balik lagi, itu tidak ada tumaknina berarti. Tumaknina itu diam sejenak, diam, kemudian bangkit. Itu standar minimal tumaknina
diamnya itu minimal lamanya seperti membaca subhanallah, itu sudah dianggap tumanina. Kalau tidak ada tumaninanya, kata Rasulullah dianggap sebagai orang yang mencuri dalam sholat. Ada hadisnya, aswahun nasi sariqatan, pencuri yang paling buruk adalah alladzi yasriqu min sholatihi, yaitu orang yang mencuri dari sholatnya. Sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah mencuri dalam sholat? Kata Rasulullah, dia tidak mengerjakan rukun dan sujudnya dengan sempurna. Tidak sempurna itu artinya tidak ada tumaninahnya. Tumaninah itu artinya tenang, diam, kemudian baru berubah ke rukun berikutnya. Berikutnya rukun dalam sholat, bangkit dari rukun dan i'tidal dengan tumaninah. Bangkit dari rukun dan i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak dengan tumaninah. Ya. Tumaninah itu artinya tenang. Ya. Kadang-kadang ada orang sholat itu Subhanallah, belum berdiri tegak badannya udah langsung sujud. Harus berdiri dulu baru sujud. Berikutnya rukun dalam sholat adalah sujud. Dalilnya sama tadi Al-Hajj ayat 77 tadi ya. Nah, untuk sujud ini yang berapa Allah, ada 7 anggota badan yang merupakan anggota sujud yang harus nempel. Ada 7 anggota sujud yang harus nempel. 7 anggota itu adalah 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, 6 ya. Yang ketujuhnya dahi. Sebagian pendapat mengatakan dahi ini termasuk di dalamnya adalah hidung. Nah, 7 anggota ini kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, itu harus nempel. Ya. Harus nempel saat sujud. Telapak kaki itu harus cincin. Nah, begini ya. Jangan begini telapak kakinya, harus begini. Kecuali yang cantangan gitu ya. Kalau normal saja kakinya begini, atau asam uratnya kuman kan sakit kalau ditekuk gitu ya. Kalau yang normal harus cincin. Kalau sakit ya namanya sakit sebisanya. Tangan usahakan nempel. Nanti cara menyempurnakan sujud itu dijelaskan dalam sunnah, ya, dalam sunnah sholat. Kemudian ada perbedaan pendapat dalam fikih terkait dengan sujud adalah masalah menempelkan dahi. Ini dahi. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, dahi ini harus terbuka dan harus nempel saat sujud. Artinya tidak boleh tertutup apapun. Jadi bapak-bapak yang suka pakai peci yang lemes gitu ya, peci haji, peci bulan, seringkali kan ada yang pakai peci begini, menutupi dahi, kemudian dia sujud, sujudnya tertutup peci. Kalau pakai peci begini mesti diangkat, karena kaku, harus diangkat. Termasuk panjangnya hati-hati, ya. Pada saat sujud jangan sampai mengkena rukuk
atau jilbab menghalangi dahi, harus dibuka. Ya. Yang perlu dihati-hati sama jenengan itu saat sholat. Banyak yang nggak tahu banyak atau enggak, tapi ada yang dahinya ditutup, tapi dagunya terbuka. Ini dagu, ini aurat. Yang bukan aurat itu wajah. Wajah itu batasnya sini. Ini di bawahnya dagu, ini aurat ini. Jadi jangan kalau sholat itu lebih baik ditarik ke atas ruku itu, ini ketutup, ini terbuka. Jangan nggak usah memikir wah tapi nggak modis susah. Ini bukan malah modis nggak modis, ini lagi sholat. Siapa yang mau melihatin kan begitu ya? Jadi ini dibuka, kelihatan nongkrong nggak apa-apa jidatnya kan gitu ya. Ini ditutup. Karena ada yang karena pengen kelihatan modis, selalu cantik dalam keadaan apapun. Nah, gitu ya. Ini jilbabnya segini, ininya malah kelihatan. Ini bisa nggak sah sholatnya? Karena ini aurat bu, bagi jenengan, gitu ya. Ini di bawah ini aurat. Yang bukan aurat itu kan wajah. Wajah itu batasnya ini. Nah, gitu ya. Di bawahnya ini aurat. Jadi saat sholat, ya, mukenanya, rukunya lebih baik di atas sini, nah, ketutup. Ya. Ininya yang dibuka. Nah, ini nempel. Soalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika ini tertutup, maksudnya sujud, tertutup benda yang kita pakai itu tidak sah kalau dalam fikih mazhab Syafi'i. Tapi kalau fikih yang lain ada yang membolehkan. Seperti bapak-bapak pakai sorban, sorbannya dipakai, mau dipakai model begini atau yang diselempangkan kanan kiri. Kemudian dia sujud di atas sorban yang dia pakai. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu nggak sah. Kalau mau sujud di atas sorban, sorban dari awal jangan dipakai, digelar. Nah itu baru boleh. Termasuk panjenengan yang sholat pakai ruku sambungan. Itu kadang-kadang ibu-ibu itu pada saat sujud rukunya dilambaikan ke depan, kemudian dia sujud di atas ruku yang dia pakai. Itu dalam fikih Syafi'i tidak sah. Jadi sujud tidak boleh di atas pakaian yang kita pakai. Jadi kan pakai ruku, saat sujud rukunya melambai ke depan, jenengan sujudnya di atas ruku, di atas mukena yang jenengan pakai. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak sah. Jadi justru mukenanya harus ditarik ke dalam, jenengan sujudnya di atas sajadah atau karpet, jangan di atas mukena. Itu harus hati-hati. Memang mazhab yang lain ada yang membolehkan, tapi kalau kita bisa ikut yang hati-hati, lebih baik ambil yang hati-hati. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian kita, jangan sujud di atas pakaian yang sedang dipakai. Ya. Oke, itu masalah sujudnya. Kemudian berikutnya, oh ya ini dalilnya. Umirtu an ajuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan bersujud di atas 7 anggota, kata Rasulullah. Yang pertama al-jabhah, dahi. Wa asyara bi ala anfi. Rasul juga menunjuk ke hidungnya. Wal yadaini, 2 telapak tangan. Wa rubataini, 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan 2 ujung jari kaki. Ya. Itu ada dalilnya 7 itu harus nempel. Jari-jari tangan usahakan nempel. Ya, semua ini. Sujudnya jangan seperti Jetri lagi push-up gini. Cuma 3 jari nempel. Semuanya nempel. Berikutnya rukun dalam sholat adalah tahiyat akhir.
Tahiyat akhir itu rukun. Kalau tahiyat awal itu sunnah. Tapi Nabi sekalipun tahiyat awal itu sunnah, tidak pernah meninggalkan, dan kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Tahiyat akhir dan membaca tasyahud. Kemudian yang terakhir, kita masih bicara rukun, belum bicara sunnah. Yang terakhir adalah mengucapkan salam. Kewajiban mengucapkan salam telah ditetapkan oleh Rasulullah melalui sabda dan juga perbuatan beliau. Maksudnya di samping diperintahkan lewat ucapan, beliau juga mencontohkan dalam perbuatan. Dalilnya tadi di awal, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dan perlu diketahui bagi yang dirahmati Allah, salam itu yang wajib hanya salam pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Artinya seandainya dengan salat baru assalamualaikum warahmatullah, tidak paham ketut gitu ya, baru salam ke kanan ketut, itu sudah dianggap selesai salatnya. Karena yang rukun sudah selesai. Karena salam yang berdiri itu sunnah. Ya. Tidak perlu dilakukan kalau sudah ketuk, gitu ya. Yang berdirinya sudah selesai salatnya. Baik, dihubungi dengan Allah, selesai sudah tentang rukun atau fardu sholat. Untuk yang sunnahnya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Tapi sampai di sini, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Jauh Bapak. Jamaknya saat kita sholat dulu di rumah, karena kan waktunya masih panjang. Atau doa saja itu kita sholat di kereta ya. Terus mungkin yang pertanyaan juga tentang Al-Fatihah pada saat kita sebagai makmum. Bagaimana kita baca Al-Fatihah saat kita sebagai makmum? Baik, 2:30 keretanya sampai malam jam berapa? Oh, jadi udah lewat. Iya. Malam dari sini malam berapa kilo? Kira-kira berapa kilo? Sini malam? Di atas 80 ya? Itu sudah boleh jamaah kosor. Ya, sudah boleh jamaah kosor. Kalau sholatnya di rumah hanya boleh jamaah. Kalau kosor itu harus dalam perjalanan. Maksudnya sudah keluar dari batas desa. Ya. Jadi kalau dengan rumahnya di Lui, naik keretanya di stasiun kota sini, itu sudah keluar dari batas desa. Ya. Satu desa dengan stasiunnya berarti hanya boleh jamaah, belum boleh kosor. Karena kosor itu kalau sudah safar. Safar itu sudah dianggap kalau sudah keluar dari batas desa. Ya. Kalau masih dalam batas desa hanya boleh jamaah. Jamaah jadi kan boleh zuhur dan asar di jamaah, tapi belum boleh kosor. Ya. Kosor itu kalau sudah keluar dari batas desa, itu baru kosor. Pelaksanaannya saat kita sholat dulu, kita bisa sholat dulu jamaah di masjid itu ya? Hah? Maghrib? Dulu. Asar? Ya. Maksudnya kosornya jamaahnya asar itu juga ada takbir ya? Iya, ada takbir. Kita melaksanakan sholat dulu di awal waktu itu bisa? Iya. Sholat zuhur dulu di awal waktu seperti biasa. Ya setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Jadi sebaiknya di jamaah daripada kita. Iya, di jamaah. Karena apa namanya, di kereta nanti tidak sempurna sholatnya, kan gitu. Lebih baik di jamaah awal. Apalagi itu sudah boleh untuk jamaah. Kemudian masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum, ada dua pendapat. Pendapat yang umum yang selama ini kita pahami,
makmum tetap membaca surat Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahar. Ya, karena dalilnya tadi tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti imam waladhdallin amin, makmum baca surat Al-Fatihah, imam membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Itu pendapat yang umum yang biasa kita pahami dan juga dianut dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang lain. Makmum dalam sholat jahar maghrib isya subuh untuk rakaat 1 dan rakaat 2 tidak boleh baca Al-Fatihah. Mungkin jaringan baru dengar ya. Tidak boleh baca Al-Fatihah. Lalu sholatnya bagaimana? Dia tetap sah. Karena bacaan Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh imam. Dalilnya lagi ya. Tapi ini kita mengetahui pendapat ini tidak harus mengikuti, minimal tahu, gitu ya. Kemudian dalilnya adalah karena ada perintah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan. Ketika imam membaca Al-Fatihah, berarti Al-Quran sedang dibacakan. Kita wajib mendengarkan, diam, ya kan? Kemudian setelah imam selesai baca Al-Fatihah, imam membaca surat lain, ya kan? Berarti dibacakan Al-Quran juga. Kalau menurut ayat Al-Quran tadi, apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan. Nah, pendapat yang kedua berdasarkan ayat ini akhirnya membuat ketentuan makmum tidak boleh baca Al-Fatihah karena ada perintah dari Allah kalau ada Al-Quran sedang dibacakan kita harus diam dan mendengarkan. Gitu ya, itu pendapat yang kedua. Nah, ada pendapat yang ketiga mencoba menggabungkan dua pendapat ini. Bagaimana? Pendapat yang ketiga itu dipraktekkan di pondok saya dulu waktu saya mondok sebelum saya mondok di Kediri, saya mondok di Cirebon. Kiai saya di Cirebon mempraktekkan dua dalil yang berbeda ini. Jadi setelah imam selesai baca Al-Fatihah, imam diam sebentar, tidak langsung baca surat. Tujuannya apa? Supaya makmum bisa baca Al-Fatihah. Makmum baca Al-Fatihah, kemudian imam baru setelah itu baca surat. Ya, menggabungkan dua pendapat yang bertentangan itu. Ya. Supaya makmum tetap bisa mendengarkan, tapi makmum juga tetap membaca Al-Fatihah. Jadi tidak ada yang dilanggar ketentuan itu. Kalau imam langsungan selesai Al-Fatihah langsung baca surat, imam makmum kalau dia membaca Al-Fatihah melanggar ayat tadi, ya kan? Kalau Al-Quran dibaca, dia mendengarkan. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, dia melanggar hadis Nabi, tidak sah sholat, tidak baca Al-Fatihah, ya kan? Nah, akhirnya pendapat yang ketiga selesai Al-Fatihah, imam diam sejenak supaya makmum membaca Al-Fatihah. Nah, begitu. Ada tidak? Tadinya kita belum selesai baca Al-Fatihah, terus imamnya sudah rukuk. Tidak apa. Namanya makmum masbuk itu boleh. Bahkan dia tidak kebagian Al-Fatihah sama sekalipun. Yang penting dia mendapatkan rukuknya imam, itu sudah terhitung rakaat itu. Jadi ada sholat jamaah, kita bergabung, kita baru Allahu Akbar belum baca apa-apa, imam sudah rukuk, maka kita wajib ikut rukuk bersama imam. Gak boleh kita baca apa. Kadang kalau kita nggak masuk, ada imam yang cepat sekali. Ya. Jadi waktu kedua, waktu ketiga kita belum selesai baca Al-Fatihah, ternyata imamnya sudah rukuk. Oh, dia sholatnya cepat gitu ya. Kalau memungkinkan cari tempat lain imamnya yang takdir lebih baik. Ya lebih baik. Karena kalau kita nggak bisa takdir, Al-Fatihah itu rukun masalahnya. Ya. Kalau tidak agak cepat di dalam gerakan, yang penting cuma ingat
dikebut itu saya kira sudah tidak bisa ditolerir karena Al-Fatihah itu rukun. Ya, akan lebih baik menurut saya kalau cari tempat yang lain yang Al-Fatihahnya standar dalam pembacaan. Ya, tidak terlalu cepat bisa cari. Ya. Oke, ada lagi silakan. Banyak ibu, ada satu lagi nggak apa-apa. Saya mau menanyakan masalah transfusi ya. Kamu? Transfusi. Oke. Waktu saya itu, kalau sudah usia 45 tahun ke atas itu kan, baik siklus maupun durasi itu kadang sudah ada acakan, jadi nggak satu waktu sudah kita dulu 8 hari baru bersih, setelah usianya itu kadang 5 hari sudah bersih, tapi ketika sudah bersuci, tiba-tiba nanti datang lagi gimana? Terus yang kedua itu masalah yang tadi penundaan penundaan sholat ketika di perjalanan. Jadi nanti mengatakan kalau misalkan di Cirebon jam 1 sampai sana kita lebih baik jam 1. Terus dengan kehadirannya bagaimana? Karena nggak tahu berapa kemudian kita masih akan sholat. Ya. Jadi itu sudah menjadi ketentuan syariat. Karena kalau menurut ketentuannya sholat harus dilakukan sempurna, kemudian tidak dilakukan dalam keadaan sempurna, ya tidak boleh. Jadi karena kita memperkirakan waktunya itu masih ada, ya maka kita di waktu yang ditentukan. Gitu. Ketentuan begitu dalam dalam ketentuan syariatnya itu. Kalau diperkirakan kereta itu nyampenya sebelum waktu subuh, maka lakukan sholat di bawah. Karena yang dilakukan Rasulullah begitu. Jadi ketentuan dari Rasulullah begitu. Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Dia sholat wajib selalu di bawah dalam kondisi normal. Kalau sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah, ya. Sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib, Nabi mesti dilakukan dengan sempurna. Nah, akhirnya berdasarkan ketentuan itu, para ulama beristihad. Ini istihad ulama, gitu ya. Para ulama beristihad, kalau diperkirakan nyampe tujuan masih ada waktu untuk sholat wajib, maka lakukanlah di tempat tujuan. Kalau belum sholat, ya kemudian keburu mati, ya itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tapi bukan berarti kita dianggap tidak memperhatikan waktu sholat, tapi kan memang ketentuan syariatnya harus begitu. Ya. Karena waktu sholat wajib masih bisa dilakukan sempurna, itu harus dilakukan dengan sempurna. Ya, ya. Sudah ada ketentuan itu. Kemudian masalah haid yang tidak teratur, saya kalau melihat tinggi madhab ya, tinggi madhab Syafi'i contohnya gitu ya, itu kan mempunyai ketentuan haid minimal itu sehari semalam, umumnya itu 6 sampai 7 hari, maksimalnya itu 14 hari. Kan begitu, maksimalnya 14 hari. Nah, jadi kan kebiasaannya berapa hari? Seumpama biasa 1 minggu, ya. Maka di luar 1 minggu itu, kalau masih keluar darah, itu dianggap darah istihadah, dianggap darah penyakit. Kalau darah penyakit, berarti dia tetap wajib sholat. Ya. Kalau berdasarkan fikih mazhab Syafi'i begitu. Darah yang keluar di luar waktu yang biasanya itu dianggap darah penyakit, darah istihadah. Kalau jenengan biasa keluar darahnya 14 hari, hari ke-15 kalau masih keluar darah, berarti hari 15 itu darah penyakit. Itu kalau fikih mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam fikih modern yang saya baca, contoh dalam kitab yang satunya ini, ya, pokoknya kalau keluar darah jangan sholat. Kalau tidak keluar darah, ya mandi ke sholat.
begitu aja. Jadi tidak pakai hitungan minimal berapa hari, maksimal berapa hari, tidak pakai. Pokoknya selama keluar darah dan darah ini dianggap sebagai darah haid, kan darahnya dengan darah istihadah kan beda ya. Dari sisi warna, dari sisi bau itu juga beda. Yang jadi kan lebih paham kan begitu ya. Kalau tidak pakai hitungan hari, ya tidak pakai hitungan hari, ya, tinggal dilihat warna darah dan baunya. Ya. Kalau dilihat dari warna dan bau itu darah haid, berarti saat itu tidak sedang haid, tidak boleh sholat. Tapi kalau keluar darahnya itu tidak seperti darah haid, ya, berarti itu darah istihadah. Darah istihadah itu seperti darah segar biasa, gitu ya. Darah seperti kita terluka, gitu ya. Darahnya merahnya darah segar. Nah itu darah istihadah, darah penyakit. Ya, jadi yang penting begitu. Jadi pakai ketentuan fikih modern begitu. Tidak usah pakai hitungan. Pokoknya ketika tidak keluar darah, sholat. Kalau keluar darah jangan sholat. Nah, kecuali darah istihadah. Darah istihadah kan jelas, ya. Darah biasa. Gini kata gue, panjangan. Salam. Jadi kalau sholat sirri, zuhur, asar, ya semuanya membaca Al-Fatihah. Tidak perlu mendengarkan imam, karena imam juga bacanya kan sirri. Ya. Jadi semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Oh surat setelah Al-Fatihah. Oh ya, boleh. Tetap disunahkan. Di rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat setelah Al-Fatihah. Sekalipun zuhur dan asar kita secara berjamaah, karena kan tidak mendengarkan suaranya imam kan. Kalau tidak baca pun tidak apa-apa karena sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya, kita sholat sendirian itu boleh baca boleh tidak. Gitu. Yeah. Sama ya. Baik. Ini hari ini. Ini untuk satu orang. Iya. Yang akan digunakan. Ini kurang apa ya? Baju sudah. Dikasih satu apa? Tidak perlu semua. Semua. Oh, oke. Baik. Pertanyaannya gampang Bu. Apa bedanya takbiratul ihram dan takbiratul intikal? Ya, Bapak. Yang wajib dilakukan pada saat kita memulai sholat. Kalau takbir ini itu takbir yang sunnah dilakukan pada saat pergantian setiap sholat. Oke. Sabun, monggo hadiahnya. Baik, saya tutup dulu dari saya. Demikian, insya Allah kita lanjutkan untuk sunnah-sunnah sholat pada pertemuan yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, baikkan.